Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Beyond Education semuanya? Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas suatu topik tentang pendidikan. Mungkin kita sebagai orang tua itu tidak sadar. Karena selama ini kita kadang abai terhadap pendidikan anak-anak kita. Kita anggap ketika kita bisa menyekolahkan anak, tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik sudah sampai di situ saja. Karena kita pikir dengan sekolah yang kita berikan kepada anak-anak kita menganggap tugas kita sebagai orang tua dan sekaligus pendidik itu sudah selesai. Kita tidak pernah menyadari ketika anak-anak kita bersekolah, apa sih yang sekolah-sekolah ini berikan kepada anak-anak kita? Ilmu pengetahuan yang seperti apa yang sekolah-sekolah ini berikan kepada anak-anak kita? Apakah kita pernah mencari tahu? Kadang kita sebagai orang tua hanya sekedar mengikuti budaya atau tradisi ketika menyekolahkan anak. Kita tidak pernah mencoba mencari tahu apa yang harus anak-anak kita pelajari ketika mereka mengenyam bangku pendidikannya. Karena kita dulu sebagai orang tua kan pernah juga ya mengenyam pendidikan di waktu kita sekolah. Apakah kita merasakan kebahagiaan waktu di sekolah? Karena kebanyakan yang saya lihat ya, dulu di zaman kita sekolah, kita lebih senang mendengarkan bel pulang dibandingkan bel masuk. Karena apa? Karena kita merasa nggak nyaman. Kita merasa apa yang kita pelajari ini tidak penting gitu. Oleh karena itu, sangat disayangkan kalau hal ini kita teruskan kepada anak-anak kita. Karena yang namanya dunia pendidikan, apalagi di dunia sekolah, kebanyakan mereka hanya menjejalkan pendidikan-pendidikan akademis saja. Sudah begitu, sangat banyak mata pelajaran yang harus anak-anak kita ini pelajari. Mungkin satu mata pelajaran saja kita belum paham, kita diberikan yang lain. Akhirnya anak-anak kita ini jadi mudah menyerah gitu pas mereka menuntut ilmu. Padahal pengalaman yang sama yang dialami oleh anak-anak kita itu juga kita alami di masa lalu kita. Tetapi kita biarkan saja, kita merasakan bahwa hal itu adalah hal yang normal gitu. Jadi mau sampai kapan kita memberikan sampah-sampah ini ke dalam diri anak-anak kita? Mengapa saya sebut sampah ya? Karena sampah sendiri itu definisinya adalah suatu hal yang tidak bermanfaat. Kita kadang nggak melirik gitu yang namanya sampah. Karena kita merasa ini nggak ada gunanya buat saya. Nah, coba kita ibaratkan ketika anak-anak kita ini sedang belajar ya di sekolah mereka. Mereka dijejali oleh banyak hal yang menurut mereka itu nggak penting gitu. Mengapa saya harus menguasai mata pelajaran ini? Sedangkan saya sendiri nggak minat gitu dengan pelajaran ini. Tetapi saya dipaksa harus menyukainya. Karena kalau saya nggak menyukainya, kemudian nilai saya bermasalah, akhirnya nilai raport saya juga bermasalah. Dan saya bisa dimarahi oleh pihak sekolah maupun pihak orang tua. Akhirnya anak-anak kita ini seperti maju kena, mundur kena gitu. Mereka tidak memiliki pilihan yang lain. Nah, seharusnya orang tua itu sadar bahwa usia-usia sekolah adalah usia-usia yang sangat rentan kalau kita tidak peduli gitu. Ini adalah masa tumbuh kembang anak-anak kita ini yang kalau kita tidak hati-hati, maka akan berdampak kepada masa depan anak-anak kita. Kita kan ingin gitu memiliki anak-anak yang sukses di masa depan mereka, menjadi anak-anak yang mandiri di masa depan mereka. Tetapi kalau anak-anak ini tidak kita persiapkan sejak usia mereka masih anak-anak, bagaimana mereka dapat menjemput masa depannya? Karena mereka tidak diberikan data atau ilmu gitu yang dibutuhkan agar mereka dapat menjemput masa depannya. Karena pendidikan akademis ini berapa persen sih bisa menjadi penentu kesuksesan bagi anak-anak kita?
Karena kadang kita sebagai orang tua tuh sangat ketakutan gitu kalau nilai rapot anak-anaknya itu bermasalah. Kita nggak sadar gitu. Kalau kita hanya menjejalkan pendidikan akademis doang kepada anak-anak kita, apakah pendidikan akademis itu bisa membantu anak-anak kita ini menjemput masa depan mereka? Sekarang saya ingin tanya deh kepada para orang tua. Apakah kita masih ingat rumus matematika yang dulu kita pelajari di bangku sekolah? Apakah kita masih mengingat semuanya? Kalau ditanya ya, boleh jujur gitu ya kepada diri kita masing-masing. Mungkin sudah banyak yang kita lupakan. Tetapi kenapa waktu di zaman sekolah kita dipaksa untuk ingat akan semua hal yang di masa depan untuk kita lupakan? Kan lucu ya. Jadi sesuatu yang nggak ada manfaatnya, kita pelajari mati-matian gitu. Padahal nggak kepake juga di masa depan kita. Nah, tetapi hal ini kita teruskan lagi kepada anak-anak kita. Kita seharusnya kalau sudah merasa menjadi korban, bagaimana sih? Kita udah tahu nih, ada lubang di hadapan kita nih, yang di jalan yang kita mau lalui. Kita pernah terperosok ke situ. Terus kemudian ada anak kita nih di belakang kita, dia akan melalui jalan yang sama. Kita sebagai orang tuanya kan seharusnya memberitahukan kepada anak kita, jangan sampai kamu melewati jalan yang sama. Itu adalah orang tua yang bijak. Kalau orang tua yang nggak bijak, dia membiarkan gitu. Dia malahan merasa bahwa anak-anak saya juga harus merasakan hal yang sama dong. Masa saya doang yang terperosok? Apakah kita sebagai orang tua itu sangat senaif itu gitu? Apakah kita tidak mau berpikir, kita memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita, terutama pendidikannya? Mau sampai kapan kita menjejalkan banyak sampah ke dalam otak anak-anak kita ini? Padahal mereka membutuhkan keahlian-keahlian yang lain. Ya. Mereka membutuhkan ilmu-ilmu yang lain, yang terutama keahlian atau ilmu-ilmu tersebut dapat membangkitkan potensi anak-anak kita yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Nah, tetapi kalau kita tidak memperdulikan hal itu semua, kita pikir ya sudah, saya sebagai orang tua ini kan tanggung jawab saya hanya memberikan pendidikan bagi anak-anak saya. Saya sudah menyekolahkan di tempat yang misalnya favorit, tempat yang mahal. Nah, kita pikir hal itu sudah cukup. Betapa bodohnya kita gitu sebagai orang tua. Kalau pola pikir seperti itu masih ya menghinggapi diri kita sampai saat ini. Nah, seharusnya kan kita sebagai orang tua itu belajar dari kesalahan kita. Jangan kita selalu mengulangi kesalahan yang sama. Karena orang yang bodoh itu adalah orang yang selalu mengulangi kesalahan yang sama. Tetapi orang yang pintar itu, dia mau belajar dari kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi. Dan saya meyakini nih, sobat Beyond Education di luar sana, terutama para orang tua adalah para orang tua yang smart people, yang mereka mau belajar dari kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi untuk anak-anak mereka. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Semoga hal ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.